Hello everyone, berjumpa kembali di channel Undead. Bertepatan dengan pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Kali ini di tahun yang baru, Undead akan membahas beberapa The Real Sultannya dunia, alias orang terkaya di dunia, yang tentunya kayaknya sudah bukan kaleng-kaleng lagi, ataupun orang kaya baru seperti tetangga kita itu. Aduh dek, maaf dek, jangan dinaikin ya. Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Sempat kepegang sama anak saya? Kekayaan dari Sultan dunia ini sangat luar biasa, hingga memiliki kekayaan ribuan triliun rupiah. Kekayaan dari Sultan dunia kali ini meliputi seperti properti, kendaraan, dan juga perusahaan ternama dunia. Tentunya kekayaan yang mereka miliki saat ini adalah hasil dari kerja keras dan kerja cerdas yang mereka jalani sampai dengan saat ini. Berikut The Real Sultan dunia alias orang terkaya di dunia versi channel Undead, yang masuk ke dalam 10 orang The Real Sultannya dunia. Yuk tonton terus sampai habis agar tahu siapa yang bercokol di urutan nomor 1 The Real Sultan dunia kali ini. Namun sebelum jauh lanjut kita membahas The Real Sultan dunia kali ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mengikuti terus update dan info terbaru dari video-video yang dibagikan channel Undead. Number 10. Di nomor 10 ada Warren Buffett. Warren Buffett adalah komisaris, direktur utama sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway, perusahaan yang bergerak di dunia investasi atau investor saham. Warren Buffett juga memiliki beberapa anak perusahaan dan memiliki saham minoritas seperti di Kraft Heinz Company, American Express, Coca-Cola Company, Bank of America, and Apple. Di tahun 2015 berdasarkan majalah Forbes, dia dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 3 di dunia, serta dari majalah Times memasukkan Warren Buffett sebagai salah satu orang berpengaruh di dunia. Lahir pada tanggal 30 Agustus 1930 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, Buffett sering disebut atau dijuluki sebagai Wizard of Omaha atau Oracle of Omaha, si penyihir dari Omaha atau peramal dari Omaha. Ia dikenal karena kesetiaannya pada metode investasi value investing. Pria yang menyukai matematika ini memulai karirnya pada usia muda. Buffett memiliki ketertarikan yang besar pada bisnis dan investasi pada umur yang sangat muda. Salah satu bisnis awalnya adalah menjual permen karet, Coca-Cola, bola golf, perangko, menyamir mobil, majalah mingguan, serta koran dari pintu ke pintu. Bahkan ia juga bekerja di toko kelontong milik kakeknya. Ketertarikan Buffett pada pasar saham dan investasi dimulai sejak masa sekolah, di saat dia sering mengunjungi kantor pialang saham regional dekat kantor pialang saham ayahnya. Pada umur 11 tahun, Buffett membeli 3 lembar saham Preference, perusahaan utilitas City Service, dan membeli 3 lembar untuk kakaknya Doris Buffett, pemilik The Sunshine Lady Foundation. Pada usia 15 tahun, Buffett mendapatkan lebih dari $175 per bulan dari mendistribusikan koran Washington Post. Saat SMP dia berinvestasi pada perusahaan ayahnya dan membeli 16 hektar lahan pertanian untuk disewakan kepada petani. Dia membeli lahan tersebut pada usia 14 tahun dengan hasil menabung sebesar $1.200. Pada saat Buffett kuliah, dia telah mengumpulkan lebih dari $90.000. Untuk pendidikannya sendiri, Warren Buffett pernah ditolak oleh Harvard Business School, dan di usia 19 tahun, dia baru menerima gelar sarjana ekonomi di Columbia University. Buffett menerima gelar magister ekonomi pada tahun 1951. Warren Buffett juga adalah salah satu investor paling sukses di planet bumi. Untuk perkiraan total kekayaannya adalah sebesar $102,1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 1.531,5 triliun rupiah. Number 9. Berikutnya, di nomor 9, orang terkaya di dunia ada Larry Ellison, atau nama panjang pria kaya nomor 9 tersebut ialah Lawrence Joseph Ellison. Larry Ellison adalah salah satu orang terkaya di dunia pada tahun 2021 di posisi ke-9. Dia merupakan pendiri raksasa perangkat lunak Oracle Inc. Pria yang lahir di Manhattan, New York City, Amerika Serikat ini, sama seperti Warren Buffett, sangat mengembari tentang ilmu matematika.
dan pada masa mudanya bekerja untuk perusahaan Amtech pada tahun 1970. Salah satu proyek adalah gudang data untuk CIA yang ia beri nama Oracle. Ellison terinspirasi makalah yang ditulis oleh Edgar F. Codd tentang sistem basis data relasional yang disebut model data relasional untuk bank data bersama. Pada tahun-tahun awalnya di Oracle, Ellison dinobatkan sebagai penerima penghargaan dalam kategori teknologi tinggi untuk program Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Dan pernah juga pria ini masuk ke dalam perusahaan milik Steve Jobs, yaitu Apple Computer. Selain itu juga Larry Ellison merupakan CEO founder, ketua eksekutif Chief Technology Officer atau CTO. Setelah memimpin Oracle sejak 1977, ia berhenti sebagai CEO perusahaan pada tahun 2014. Namun dia masih menjadi ketua dewan dan kepala penasihat teknologi Oracle. Larry juga memiliki pulau terbesar ke-43 di Amerika Serikat, yaitu Pulau Lanai di Kepulauan Hawaii dengan populasi lebih dari 3.200 jiwa ini. Dia membeli pulau tersebut dari perusahaan David Murdoch, yaitu Castle & Cook. Harganya dilaporkan sekitar 600 juta US dollar. Selain itu juga Larry memiliki beberapa saham minoritas seperti di NetSuite dan Tesla Inc., perusahaannya dari Elon Musk. Serta pernah berakting di film Iron Man 2 pada 2010. Uniknya lagi, Larry tanpa memiliki gelar universitas. Untuk kekayaan pribadinya, Larry banyak memiliki harta benda berupa bangunan dan juga kendaraan seperti mobil Audi R8 dan McLaren F1. Namun favorit mobilnya adalah Acura NSX yang dikenal sebagai hadiah setiap tahun selama produksinya. Bahkan ia juga memiliki Lexus LFA, kapal pesiar. Bahkan pria bernama Lawrence Joseph Ellison ini memiliki beberapa pesawat pribadi yang tentunya ia sosok pilot yang memiliki lisensi terbang. Ellison juga memiliki setidaknya 2 jet militer, pesawat latih Italia Marchetti S211 dan pesawat tempur Soviet MiG-29 yang telah dinonaktifkan oleh pemerintah Amerika Serikat karena ditolak izin untuk diimpor. Untuk propertinya sendiri, Larry Ellison memiliki rumah senilai 110 juta dolar di Woodside, California, Amerika, lengkap dengan danau buatan manusia seluas 2,3 hektar. Dan Ellison sendiri memiliki yayasan amal, yaitu Yayasan Medis Ellison. Pada Desember 2021 nih, ia terdaftar oleh Bloomberg Billionaire Index sebagai orang terkaya ke-8 di Amerika Serikat dan sebagai orang terkaya ke-9 di dunia. Untuk total kekayaan Larry Ellison ditaksir mencapai 111 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.599 triliun rupiah. Dan Larry merupakan pria single alias duda setelah beberapa kali bercerai dengan mantan-mantan istrinya, yang terakhir dengan Melanie Kraft, seorang penulis roman, menikah di tahun 2003 dan resmi bercerai pada tahun 2010. Number 8. Di nomor 8, orang terkaya di dunia ada nama Steve Ballmer. Dia merupakan CEO Microsoft selama 14 tahun dari tahun 2000 sampai 2014. Pria yang lahir di Detroit, Michigan, Amerika pada tanggal 24 Maret 1956 sama dengan kedua sosok yang sebelumnya kita bahas memiliki gemar ilmu pendidikan matematika, sehingga mendapatkan gelar sarjana dari Harvard University, yaitu sarjana matematika dan ekonomi. Namun sebelum di Harvard University, dia pernah mengemban pendidikan di Stanford University dengan program MBA. Namun sayang tidak lulus di Stanford University. Steve Ballmer memulai karirnya di Microsoft pada tahun 1980 dan kemudian menggantikan Bill Gates sebagai CEO. Ballmer merupakan sosok karyawan terlama yang bergabung dengan Microsoft. Dia pernah masuk di berbagai divisi di Microsoft termasuk Operating System Development, Operating Sales and Support. Pada bulan Juli 1998, ia dipromosikan menjadi Presiden Microsoft. Pada bulan Januari 2000, ia resmi menjabat sebagai CEO Microsoft pada tahun 2003. Ballmer menjual 8,3% sahamnya atas Microsoft, sehingga ia kini hanya memiliki 4% saham perusahaan tersebut. Pada tahun yang sama, dia juga memiliki klub bola basket NBA, yaitu LA Clippers. Dia memiliki klub basket tersebut sebesar 2 miliar dolar atau sekitar 28 triliun rupiah, yang menjadi penawaran tinggi kedua dari pembelian klub basket NBA, yaitu Los Angeles Dodgers, sebesar 2,15 miliar dolar. Dan Steve Ballmer juga merupakan sosok yang tidak pernah menyukai produk Apple. Bahkan klub basket LA Clippers
dari pemain serta ofisial untuk tidak menggunakan produk iPhone, yang tentunya iPhone merupakan produk dari Apple. Ballmer juga meluncurkan US EVA pada tahun 2017, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memungkinkan orang memahami pendapatan, pengeluaran, dan dampak sosial untuk pemerintah Amerika Serikat. Ia dilaporkan telah menyumbangkan sebesar 10 juta dolar untuk mendanai tim peneliti yang mengisi database situs web dengan data resmi. Untuk saat ini total kekayaan Steve Ballmer ditaksir mencapai 118 miliar dolar atau sekitar 1.699 triliun rupiah. Luar biasa banyak. Nomor 7. Berikutnya di nomor 7 ada pendiri Facebook yang sekarang berganti nama menjadi Meta, yaitu Mark Zuckerberg atau Mark Elliot Zuckerberg adalah CEO, ketua, dan salah satu pendiri Meta, layanan jejaring sosial terbesar di dunia. Mark juga merupakan CEO dan salah satu pendiri Chan Zuckerberg Initiative, sosok pengusaha muda yang masuk ke dalam 7 orang terkaya di dunia. Ia memulai karir dari seorang programmer dan pengusaha internet. Kemudian ia menciptakan sebuah sistem jejaring sosial untuk kelasnya. Yang setelah itu, ia menuai banyak orang untuk menggunakan jejaring yang dibuat oleh Mark, hingga menjaring universitas terdekat dari tempat kuliahnya. Dan inilah awal nama Facebook itu muncul, yang diluncurkannya pula di kamar asrama Harvard University. Setelah itu Facebook didirikan pada tahun 2004 sebagai perusahaan swasta oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya, yaitu Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes, ketika menjadi mahasiswa di Harvard University. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Times. Hingga 2011, kekayaan pribadi Zuckerberg ditaksir mencapai 17,55 miliar dolar. Dan pada tahun yang sama, Zuckerberg telah membeli rumah berkamar 5 di Palo Alto senilai 7 juta dolar. Di tahun 2012, Zuckerberg menyudahi masa lajangnya dengan bernikahi sosok wanita bernama Priscilla Chan, yang dengan perayaan pernikahan sederhana yang dilangsungkan di belakang rumahnya, sekaligus juga sebagai perayaan kelulusan Chan sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran University of California, San Francisco, Amerika, dan dikaruniai seorang anak perempuan pada 1 Desember 2015 yang diberi nama Maxima Chan Zuckerberg, sekaligus juga membuka yayasan yang saat ini berdiri, yaitu Chan Zuckerberg Initiative. Pada usia 23 tahun, Mark sudah menjadikan dirinya sebagai miliarder termuda kala itu, tepatnya pada tahun 2007. Sejak 2008, majalah Times telah menobatkan Zuckerberg di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia sebagai bagian dari penghargaan Person of the Year yang ia terima pada 2010. Kemudian pada Desember 2016, Zuckerberg menduduki peringkat 10 dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2014, Mark membeli tanah seluas 7 hektar di Pulau Kauai, Kepulauan Hawaii. Mark Zuckerberg adalah miliarder termuda dalam daftar orang terkaya di dunia. Untuk total kekayaannya diperkirakan mencapai 121 miliar dolar atau sekitar 1.742 triliun rupiah. Pemuda yang banyak duitnya. Nomor 6. Di nomor 6, orang terkaya di dunia ada Sergey Mikhailovich Brin atau Sergey Brin. Sergey Brin adalah seseorang pengusaha Amerika lahir di Moskow, Rusia. Brin mempelajari ilmu komputer dan matematika, dan dia juga salah satu sosok pendiri Google yang saat ini selalu kita pergunakan dalam mencari informasi ataupun berita yang kadang orang Indonesia bilang bila ada pertanyaan yang kurang dimengerti selalu tanya sama Mbah Google. Nah, sosok inilah prianya. Namun, ia tidak sendiri untuk mendirikan si Mbah Google ini. Brin mendirikan Google bersama Larry Page, pengusaha kelahiran 21 Agustus 1973 ini, masuk dalam daftar orang terkaya di dunia di posisi ke-6. Sergey Brin adalah presiden teknologi di Google. Sama seperti pengusaha yang sebelumnya, dia memiliki ketertarikan terhadap ilmu komputer dan juga matematika. Diturunkan dari kedua orang tuanya, yang ahli dalam bidang matematika lulusan Moscow State University.
Dan pada saat usia 6 tahun, Sergey Brin beserta orang tuanya pindah ke Amerika Serikat atau pada tahun 1979. Ia bersekolah dasar di Penn Branch Montessori Adelphi, Maryland. Dan sosok ayahnya sebagai seseorang profesor di Universitas Maryland yang sangat berperan besar untuk mengembangkan ketertarikan Sergey kepada bidang matematika. Hingga lulus pada tahun 1990 dari Eleanor Roosevelt High School dan meneruskan pendidikannya di universitas, yaitu University Maryland. Dan disinilah Sergey mengambil ilmu komputer dan matematika, yang langsung mendapatkan gelar Bachelor of Science pada tahun 1993. Dan kemudian Sergey menerima gelar Master di Stanford University setelah mendapatkan beasiswa dari National Science Foundation 2 tahun. Berikutnya atau tepatnya pada tahun 1995, selain itu juga Sergey Brin mendapatkan gelar dari MBA dari EA Business School. Sergey Brin memang sangat tertarik terhadap mesin pencarian atau search engine. Dan di Stanford University inilah Sergey Brin bertemu dengan Larry Page yang sama-sama membangun penelitian terhadap ketertarikannya terhadap search engine atau mesin pencarian dengan mengembangkan sistem algoritma PageRank yang menyadari bahwa algoritma tersebut dapat digunakan untuk membangun mesin pencarian yang jauh lebih unggul daripada yang ada pada saat itu. Pada 2009, Forbes menabatkan Brin dan Page sebagai orang paling berkuasa kelima di dunia. Dan di masa pandemi COVID-19, kekayaan Sergey Brin meningkat pesat. Perusahaan induk Google yaitu Alphabet menjelaskan peningkatan perusahaan tersebut karena lebih banyak orang yang mengakses YouTube dan Google Search terhadap performa perusahaan tersebut. Pada tahun 2021, total kekayaan Sergey Brin diperkirakan mencapai 122 miliar dolar atau sekitar 1.757 triliun rupiah. Cukup fantastis di saat masa pandemi, Sergey Brin justru malah meningkat pendapatan kekayaannya. Number 5. Di posisi 5, orang terkaya di dunia ada sosok teman sekaligus kawan dari Sergey Brin yang sebelumnya baru kita bahas kekayaannya, yaitu Larry Page. Sergey dan Larry untuk tahun 2021 namanya bertengger berdekatan dengan Sergey sebagai orang terkaya di dunia, yang juga merupakan salah satu pendiri dari mesin pencarian internet Google. Sejak April 2011, Larry Page menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO di Google Inc., menggantikan Eric Schmidt, pengusaha asal Amerika kelahiran Lansing, Michigan, Amerika Serikat pada 26 Maret 1973 ini. Sama dengan Sergey Brin merupakan lulusan teknik komputer di East Lansing High School. Page juga menerima gelar Bachelor of Science of Michigan University dan memperoleh gelar Master sama seperti Sergey Brin di Stanford University, Amerika. Memiliki ketertarikan yang sama dengan Sergey Brin, Larry Page mulai mengoperasikan mesin pencarian Google pada tahun 1998. Kemudian Larry dan Sergey pada tahun 2005 membeli sebuah Boeing 767 untuk penggunaan pribadi mereka, yang menjadikan Larry saat ini masuk ke dalam jajaran orang terkaya di nomor 5 disebabkan karena pesat dan meningkatnya orang yang mengakses YouTube dan juga Google Search, sama seperti Sergey Brin di saat masa pandemi COVID-19. Untuk kekayaannya sendiri, Larry Page memiliki kekayaan sebesar 126 miliar dolar atau sekitar 1.814 triliun rupiah. Number 4. Di peringkat 4, orang terkaya di dunia ada sosok yang memiliki darah Inggris, Jerman, Skotlandia, dan Irlandia. Ialah Bill Gates. Sosok yang mungkin selalu kita dengar dan disebut-sebut. Nama asli dari Bill Gates sendiri adalah William Henry Bill Gates III, orang terkaya dunia kelahiran 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Bill Gates adalah salah satu pendiri Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, dan ketua bersama Yayasan Bill and Melinda Gates. Bill Gates dikenal sebagai salah satu miliarder dermawan berkat aksi-aksinya di bidang filantropi. Dia merupakan pendiri yayasan amal swasta terbesar di dunia, Bill and Melinda Gates Foundation, selama lebih dari 3 dekade.
Bill Gates selalu masuk dalam daftar orang terkaya di dunia yang disusun oleh majalah Forbes. Bill Gates mulai tertarik dengan komputer sejak saat ia masih berusia belia. Perkenalannya dengan komputer terjadi ketika ia berusia 13 tahun. Bill Gates menempuh jenjang pendidikan di Harvard College, di mana ia bertemu dengan Steve Ballmer, yang kelak menggantikannya sebagai CEO Microsoft yang juga masuk ke dalam orang terkaya ke-8 di dunia. Gates kemudian memutuskan untuk absen dari Harvard College untuk bekerja bersama Paul Allen pada November 1975. Mereka membuat perusahaan kemitraan dan memberinya nama Microsoft dengan kantor pertamanya di Albuquerque. 1 tahun berikutnya, tanda penghubung pada nama Microsoft dihapus dan pada 26 November 1976, nama dagang Microsoft didaftarkan di Kementerian Luar Negeri New Mexico. Dan sejak itu, Gates tidak pernah kembali ke Harvard College untuk menyelesaikan studinya. Pada 25 Juni 1981, Microsoft di bawah Gates melakukan restrukturisasi yang menggabungkan kembali perusahaan di negara bagian Microsoft dan menjadikan Gates presiden dan ketua dewan Microsoft, sekaligus juga meluncurkan Windows versi retail pertama. Bill Gates memiliki properti yaitu rumah keluarga Gates, merupakan sebuah rumah bawah tanah di sisi sebuah bukit yang menghadap Lake Washington di Medina, dengan luas rumah sebesar 6.100 meter persegi, memiliki kolam renang seluas 18 meter persegi, serta ruangan lain sebesar 203 meter persegi, dan ruang makan seluas 93 meter persegi. Menurut catatan Public King Country pada 2006, nilai total properti tanah dan rumah keluarga Gates adalah 125 juta US dollar, dan pajak properti setiap tahunnya sebesar 991 ribu dolar. Gates pernah menempati peringkat pertama pada daftar orang terkaya berdasarkan majalah Forbes sejak 1993 hingga 2007, dan peringkat 1 pada daftar The World's Richest People sejak 1995 hingga 2007. Dan 2009, kekayaan Gates pernah melewati angka 101 miliar US dollar. Akibatnya media menyebutnya sebagai senti bilioner. Gates memiliki beberapa investasi di luar Microsoft yang pada 2006 menggajinya sebesar 616,667 US dollar serta bonus 350 US dollar, sehingga totalnya mencapai 966,667 US dollar. Pada tahun 1989, ia mendirikan Corbis, sebuah perusahaan gambar digital. Kemudian Cascade Investment, perusahaan investasi dan holding yang langsung diawasi oleh Bill Gates sendiri, serta perusahaan BGC3, yaitu perusahaan wadah pemikir baru yang didirikan sendiri olehnya, dan juga TerraPower, sebuah perusahaan desain reaktor nuklir. Pada tahun 2004, ia menjadi direktur di Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang diketahui oleh sahabat lamanya, yaitu Warren Buffett. Pada Maret 2010, Bill Gates menempati peringkat kedua sebagai orang terkaya di dunia setelah dikalahkan oleh Carlos Slim. Dan Bill Gates sendiri mengundurkan diri sebagai presiden eksekutif tertinggi Microsoft pada bulan Januari tahun 2000, yang memutuskan untuk kerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill and Melinda Gates Foundation. Ia melimpahkan secara bertahap semua pekerjaan kepada Ray Ozzie, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mandi, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Gates di Microsoft adalah 27 Juni 2008. Saat ini ia masih bekerja di Microsoft sebagai ketua non-eksekutif. Untuk total kekayaan, Bill Gates ditaksir mencapai 135 miliar US dollar atau sekitar 1.945 triliun rupiah. Luar biasa, banyak banget. Number 3. Berikutnya, di peringkat 3 daftar orang terkaya dunia ada nama Bernard Jeantin Arnault atau Bernard Arnault, seorang pengusaha investor dan pengumpul seni Prancis berusia 73 tahun. Ia adalah ketua dan CEO dari perusahaan mode ternama dunia, yaitu Moët Hennessy Louis Vuitton, perusahaan barang mewah terbesar di dunia. Perusahaan yang membawahi grup yang terdiri dari 70 merek fashion ternama,
termasuk Louis Vuitton dan Sephora. Selain itu juga seperti Boo.com, Liberty Surf, Z-Bank, dan Netflix merupakan salah satu investasi dari Arnold Group. Dari 1999 hingga 2003, ia memiliki Philips The Beauty Company, sebuah rumah lelang seni, yaitu Taza. Pada tahun 2006, Arnold memulai proyek pembangunan Yayasan Louis Vuitton, didedikasikan untuk kreasi dan seni kontemporer. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Frank Gehry. Pembukaan akbar Yayasan di Jardin de Acclimatation, Paris, diadakan pada 20 Oktober 2014. 4 dari 5 anak Bernard Arnault juga turut bekerja di LVMH, yakni Frederick, Delphine, Anthony, dan Alexander Arnold. Dan pada tahun 2009, Bernard Arnault pernah mendapatkan peringkat orang terkaya di dunia setelah melampaui Jeff Bezos dengan kekayaan sekitar 103 miliar dolar atau setara dengan 1.493 triliun rupiah. Namun ketika pandemi melanda, kekayaan dari Bernard Arnault turun sekitar 30 miliar. Diakibatkan anjloknya pasar barang-barang mewah. Dan ketika barang-barang mewahnya anjlok di pasaran, namun tidak untuk di pasaran seperti di China dan juga pasar Asia lainnya, yang menjadikan Bernard Arnault saat ini menempatkan dirinya sebagai orang terkaya ketiga di dunia menurut majalah Forbes. Total kekayaan Bernard Arnault dan keluarga ditaksir mencapai 181 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.624 triliun rupiah. Dengan kekayaan tersebut, Bernard Arnault dan keluarga menempati posisi ketiga orang terkaya di dunia. Number 2. Kemudian di nomor 2, orang terkaya di dunia ada seorang bilioner asal Albuquerque, New Mexico, yaitu Jeffrey Preston Jorgensen, atau yang kita kenal sebagai Jeff Bezos. Jeff Bezos saat ini berada di urutan kedua orang terkaya di dunia, setelah lama memuncaki sebagai nomor wahid orang terkaya di dunia. Jeff Bezos adalah pendiri perusahaan teknologi multinasional Amazon dan Blue Origin. Selama pandemi COVID-19, perusahaan Amazon berhasil tetap bertahan. Pada tahun 2020, pendapatan Amazon tumbuh 38% menjadi 386 miliar dolar atau sekitar 5.442 triliun rupiah. Bahkan, perusahaan Amazon yang dimulai sebagai toko buku online pada tahun 1993, di garasi rumahnya dia mendirikan perusahaan tersebut dengan nama awal yaitu Kadabra. Setelah itu berubah menjadi Amazon yang saat ini kita kenal. Amazon sendiri sekarang menjadi perusahaan terbesar kedua di dunia dengan kapitalisasi pasar 1,7 triliun dolar Amerika. Setelah lulus dari Universitas Princeton dengan gelar teknik, elektro, dan ilmu komputer, Jeff Bezos memulai karirnya dengan bekerja di Wall Street pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Di akhir tahun 1994, Bezos mulai mendirikan Amazon dalam perjalanan lintas negara dari New York City ke Seattle. Perusahaan dimulai sebagai toko buku online dan sejak itu berkembang ke berbagai produk dan layanan e-commerce, termasuk streaming video dan audio. Jeff Bezos juga mendirikan produsen kedirgantaraan dan perusahaan layanan penerbangan luar angkasa, suborbital, atau sebuah startup penerbangan luar angkasa manusia yaitu Blue Origin. Jeff mendirikan Blue Origin tersebut dikarenakan minatnya pada perjalanan ruang angkasa dan perkembangan kehidupan manusia di tata surya yang telah lama ia impikan, dengan membeli sebidang tanah yang luas di Texas Barat untuk fasilitas peluncuran dan pengujian pada tahun 2000. Kendaraan New Shepard Blue Origin mencapai luar angkasa pada tahun 2015 dan setelah itu berhasil mendarat kembali di bumi. Perusahaan menyelesaikan penerbangan luar angkasa manusia suborbital komersial pertama pada Juli 2021. Dan Jeff Bezos juga memiliki perusahaan Bezos Expedition serta banyak membeli saham seperti surat kabar utama Amerika The Washington Post pada tahun 2013 seharga 250 juta dolar
serta sebagian saham Google sebanyak 3,3 juta lembar saham yang bernilai 3,1 miliar dolar dan mengelola banyak investasi lain melalui perusahaan modal venturanya. Pada September 2021, Bezos juga berperan serta mendirikan perusahaan bioteknologi Altos Labs dengan Mile Ruperenry Yuri Milner. Pada 2019, kekayaan Bezos berkurang karena perceraiannya dengan istri Mackenzie Bezos dan menerima pembagian saham Amazon sebesar 25% saham di perusahaan Amazon milik Bezos atau senilai sekitar 36 miliar US dollar yang menjadikan wanita terkaya ketiga di dunia. Orang terkaya di dunia nomor 2 ini sebelumnya menjabat sebagai presiden dan CEO Amazon. Namun dia mengundurkan diri pada 5 Juli 2021. Lalu ia beralih ke peran sebagai ketua eksekutif dan digantikan oleh Andy Jassy sebagai CEO dari Amazon. Pengunduran Bezos sebagai CEO Amazon dikarenakan untuk mengejar minatnya di SpaceX. Pada 20 Juli 2021, ia terbang ke luar angkasa bersama saudaranya Mark. Di penerbangan suborbital berlangsung lebih dari 10 menit, mencapai puncak ketinggian 66,5 mil atau 107 km. Jeff Bezos adalah miliarder kedua yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Untuk total kekayaan saat ini diperkirakan total kekayaan Jeff Bezos adalah sebesar 201 miliar dolar atau sekitar 2.895 triliun rupiah. Duit mulu itu. Number 1. Di peringkat pertama, orang terkaya di dunia saat ini yang melengsarkan Jeff Bezos dari tahta sebagai orang terkaya di dunia ada pemilik mobil listrik terbesar dunia, yaitu Elon Musk Reeve. Yang dikenal kita adalah Elon Musk, pengusaha yang lahir di Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika. Nama Elon Musk barangkali sudah tidak asing terdengar di kalangan masyarakat dunia. Elon Musk beberapa kali trending di media sosial karena aksi-aksinya, termasuk setelah Elon Musk menggeserkan Jeff Bezos dalam daftar orang terkaya di dunia yang dirilis oleh Forbes. Kekayaan Elon Musk bersumber dari dua bisnis utamanya, yakni perusahaan mobil listrik otomatis Tesla dan perusahaan roket luar angkasa yaitu SpaceX. Elon Musk juga dikenal sebagai pendiri OpenAI, Neuralink, dan pendiri The Boring Company. Dimulai dengan jenjang pendidikan di Universitas Pretoria, Afrika Selatan, di usia 17 tahun, Elon Musk kemudian pindah ke Kanada untuk menghindari wajib militer. Kemudian Elon Musk didaftarkan di Queen's University dan dipindahkan ke University of Pennsylvania 2 tahun kemudian. Dan Elon Musk mendapatkan gelar sarjana di bidang ekonomi dan fisika. Kemudian pindah ke California pada tahun 1995 untuk kuliah di Stanford University. Namun sayang, tidak meneruskan pendidikan di Stanford University yang memutuskan untuk mengejar karir bisnisnya mendirikan sebuah perusahaan perangkat lunak web Zip2 dengan saudaranya Kimball. Dan Kimball sendiri adalah adik Elon Musk, kelahiran 1972. Selain Kimball, ada adik dari Elon Musk yaitu Tosca, yang kebetulan mereka dari kalangan keluarga yang kaya. Startup ini dikuakuisisi oleh Compaq sebesar 307 juta dolar pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, Musk mendirikan bank online X.com yang bergabung dengan Confinity pada tahun 2000 untuk membentuk PayPal. Kemudian perusahaan ini dibeli oleh eBay pada tahun 2002 seharga 1,5 miliar dolar. Pada tahun 2000, Elon Musk juga mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama SpaceX, sebuah perusahaan produsen kedirgantaraan dan perusahaan layanan transportasi ruang angkasa, yang dimana ia adalah CEO dan CTO. Kemudian pada tahun 2003, Tesla Motor didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Cerpeny, yang mendanai perusahaan hingga putaran pendanaan seri A. Kedua pria tersebut memainkan peran aktif dalam pengembangan awal perusahaan sebelum keterlibatan Elon Musk. Elon Musk memimpin putaran investasi seri A pada Februari 2004. Dia menginvestasikan sebesar 6,5 juta dolar, yang menjadikan pemegang saham mayoritas dan bergabung dengan Dewan Direksi Tesla sebagai Ketua Listrik Motor Inc.
adanya krisis keuangan. Pada tahun 2007-2008, Musk mengambil alih kepemimpinan perusahaan sebagai CEO dan arsitek produk pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009, Eberhard, pendiri pertama Tesla Motor Inc., menunjuk Elon Musk sebagai salah satu pendiri Tesla dan meluncurkan mobil sedan Tesla tipe S pada tahun 2017 yang kemudian menjadi produk terlaris dari Tesla Inc. Per Maret 2020, mobil listrik tipe S ini berhasil mendapatkan predikat sebagai mobil listrik terlaris di dunia dengan penjualan lebih dari 500.000 unit. Di bawah tangan Elon Musk, Tesla juga membangun beberapa lithium baterai ion dan pabrik sub perakitan kendaraan listrik seperti di Gigafactory 1 di Nevada dan Gigafactory 3 di China. Pada tahun 2006, ia membantu menciptakan Solar City, sebuah perusahaan layanan energi surya yang didirikan bersama oleh sepupunya Lyndon dan Peter Reeve. Pada tahun 2013, Solar City menjadi penyedia sistem tenaga surya terbesar kedua di Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Tesla mengakuisisi Solar City senilai lebih dari $2 miliar dan menggabungkannya dengan divisi produk penyimpanan energi baterai untuk menciptakan Tesla Energy. Pada tahun 2015, Elon Musk ikut mendirikan OpenAI, sebuah perusahaan riset nirlaba yang mempromosikan kecerdasan buatan yang ramah. Serta pada tahun 2016, ia juga ikut mendirikan sebuah perusahaan Neuralink, sebuah neuroteknologi perusahaan startup untuk mengintegrasikan otak manusia dengan AI. Tujuan Neuralink adalah untuk membuat perangkat yang tertanam di otak manusia untuk memfasilitasi penggabungan otak dengan mesin. Pada demonstrasinya langsung pada Agustus 2020, Elon Musk menggambarkan salah satu perangkat awal mereka sebagai Fitbit in your school yang dapat segera menyembuhkan kelumpuhan, tuli, kebutaan, dan cacat lainnya. Kemudian Elon Musk juga mendirikan perusahaan The Boring Company, sebuah perusahaan konstruksi terowongan. Elon Musk telah mengusulkan Hyperloop, sistem transportasi pack train berkecepatan tinggi. Untuk total kekayaan Elon Musk saat ini ditaksir mencapai $311 miliar atau sekitar 4.488 triliun rupiah. Luar biasa. Yang tidak heran jika dirinya menjadi orang terkaya di dunia saat ini, mengalahkan para terdahulunya seperti Jeff Bezos, Bernard Arnault, dan juga Bill Gates. Memang sangat luar biasa sosok Elon Musk yang bisa disebut the real sultannya dunia. Dan itulah 10 orang terkaya di dunia alias the real sultan versi channel On The Tech yang dibagikan kali ini. Semoga menjadi bahan informasi tambahan dan juga referensi untuk kita semua. Namun semua itu ada proses dan perjalanan yang panjang di dalamnya untuk mencapai dari setiap kesuksesan yang mereka raih saat ini. Oke, sampai di sini dulu bahasan video kita kali ini. Bila suka dengan video yang dibagikan oleh channel On The Tech, silahkan klik like serta subscribe untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari setiap video yang dibagikan oleh channel On The Tech.